Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Lebih bersemangat lagi shalom jemaat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan santai, saudara. Tepuk tangan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita percaya, saudara. Apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan lihat, amin. Kita anggap biasa aja tepuk tangan, Tuhan lihat. Ketika saudara bersuka cita dengan tepuk tangan saudara, Tuhan lihat, amin. Tuhan lihat semuanya. Begitupun ketika kita hari ini merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan tidak main-main sama kita, saudara. Kenapa? Dia berani kasih nyawanya buat saudara dan saya, amin. Kita percaya kita mau jadi orang yang tahu, ingat kasihnya Tuhan, amin. Biar hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau katakan dengan apa kan ku balas. Haleluya Bapa.
Tuhan dengan segenap hatimu, menyembahmu Yesus. Katakan lebih lagi, dengan apa kan buat. Cuma sedang untuk bangkit berdiri. Segala kebaikanmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Setiap kebaikanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pengorbananmu kasih kami Tuhan. Katakan lebih lagi. Dengan apa kan hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan bersyukur. Ku bersyukur padamu. Bersyukur. Katakan sekali lagi. Bersyukur kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami bersyukur padamu. Jangan kebaikanmu Tuhan di hidup kami. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bawa setiap hati kami masuk dalam hadirat-Mu. Mari kita nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau di kayu salib Bapa, itu menunjukkan keseriusan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Ajar setiap kami Bapa selalu rindu datang kepadamu dengan segenap hati kami Bapa, membawa setiap kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, menjamah genap hati kami, jiwa dan raga kami Tuhan. Bawa hidup kami. Haleluya. Bawa hati kami bagainya sembahan. Haleluya. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan
kehidupan saudara dan saya. Tapi yang Tuhan rindukan setiap kita pada hari ini, datang dengan hati yang menyembah, dengan sebuah kerinduan datang kepada Tuhan. Tanggalkan setiap beban-beban hidupmu. Mari datang sama Tuhan, katakan haleluya Tuhan. Hari ini aku merasakan kuasa-Mu, merasakan hadirat-Mu menjamah setiap hidupku. Bawa kami Tuhan. Kami tidak mau puas hanya sampai di sini ya Bapak, tapi kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dan Engkau ada juru selamat kami ya Bapak. Yesus Engkaulah juru selamat kami. Karena kami tahu Tuhan kalau firman yang menjadi manusia Tuhan, Kau yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
setiap kami pada hari ini Tuhan. Dan kalau jalan-jalan kami ya Bapak, hari ini kami percaya Tuhan, kami menikmati setiap hadirat-Mu di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami tidak mau sampai di tempat ini, tapi kami mau lebih lagi Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya ya bahwa Engkau telah Yesus telah bangkit di dalam hidup kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama katakan amin. Shalom saudara. Coba beri tos kiri kanan Anda katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Semangat, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Mari kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Amin. Amin. Haleluya.
kepada Tuhan. Kalau kita menyiapkan setiap hati kita, kita datang sama Tuhan, setiap firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang kekuatan bagi setiap kita. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Yes, Tuhan. Di saat badai bergelora ya Bapa.
adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh datang kepadamu dengan sukacita, karena kami tahu bukan sekedar perayaan kebangkitanmu, tetapi Engkau bangkit dalam hidup kami. Itu yang paling utama. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hatimu, agar kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Iman kami semakin bertumbuh dan teguh Tuhan. Dan Engkau kami muliakan. Kami siap menyambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama saya kita katakan amin. Dia lahir untuk kita semua, dia mati buat kita semua. Naikkan pujiannya dengan sukacita, sungguh-sungguh, dengan gerakan sebagaimana ekspresi hati bersyukur kita. Yes. Tuhan bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman yang terkasih. Luar biasa pemimpin pujian kita. Luar biasa singer kita. Haleluya. Entah berapa puluh kali kita telah mengikuti ibadah Paskah, ibadah merayakan kebangkitan Tuhan, dan hendaknya kita mengerti benar-benar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lalu, mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit menang di atas kematian, bahkan dia bangkit menang di atas segala pencobaan-pencobaan. Dia menang karena dia mengasihi kita. Kita bebas. Kita bebas. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Amin. Nah, ini pemain musik udah turun. Kalau enggak saya nyanyi lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu kenapa hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari bacaan Matius pasal ke-28 ayat 1 sampai 10.
Haleluya. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Perhatikan baik-baik. Siapa orang yang pertama kali berbuat kesalahan, menimbulkan dosa di hadapan Tuhan? Siapa? Ayo jawab sama-sama. Siapa orangnya yang telah mencetuskan, membuat dosa itu di dalam diri seluruh dunia ini? Orang pertama siapa? Yang kedua siapa? Hawa, laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi bersedih hatilah perempuan-perempuan, karena kaummu itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Tapi jangan bersedih, kaum Hawa, ibu-ibu. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit, siapa orang pertama yang menemui Tuhan Yesus Kristus? Laki-laki atau perempuan? Allah itu adil. Ketika manusia pertama Hawa membuat kesalahan, maka Allah itu menjumpai wanita pertama kali karena kerinduannya. Mari kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Semua membaca ya, karena ini ayat saya tidak tahu kenapa kok saya didorong untuk mengevaluasi atau menggali kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari yang pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Dan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Sekali lagi, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadanya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini sangat banyak mengandung kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh memberkati. Saya bisa membagi beberapa bagian daripada perikop ini. Kita semua sudah tahu, tetapi seringkali kita tidak memperhatikan dan betul-betul belum masuk ke dalam hati kita tentang kebangkitan Tuhan. Karena itu, mari saya ingin mengajak jemaat yang saya kasihi, perhatikan ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena
dan Maria yang lain menengok kubur. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pagi hari. Kalau fajar pagi hari itu menyingsing fajar pagi itu masih rada gelap, mulai ada terang. Kalau dikatakan menjelang fajar menyingsing, itu berarti fajar belum menyingsing. Sebelum fajar menyingsing, tapi nggak lama lagi fajar menyingsing, itu loh maksudnya menjelang menyingsingnya fajar. Artinya suasana masih gelap. Menjelang menyingsingnya fajar, maka pergilah ibu-ibu KPI Perigi. Kemana? Ke mall. Ke mall, disuruh ke kuburan. Wah, nggak ada yang mau. Ke mall boleh, karena apa? Agar diskon besar-besaran. Nah, itu kan. Tapi ini Alkitab mencatat, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Siapa sih Maria Magdalena? Saya mencoba mencari di Alkitab itu Maria Magdalena. Maria Magdalena, siapa orang itu? Coba kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat ke-9. Markus pasal 16 ayat ke-9. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, dia ulang-ulang mengatakan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kita nggak tahu lagi keterangan lebih lanjut daripada ayat ini, karena tidak ada uraian terperinci dari Alkitab mengenai bagaimana Yesus mengusir 7 setan dari Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena adalah orang yang pernah Yesus tolong, di mana ketika kuasa kegelapan itu 7 setan menguasai dirinya, dia dibebaskan. Apakah Maria Magdalena itu pelacur yang tertangkap basah atau apa? Memang tidak secara signifikan tertulis. Yang pertama saya tangkap, saudara-saudara, di mana menjelang menyingsingnya fajar adalah momen-momen pagi hari yang sejuk, di mana orang lebih senang, masih tarik selimut, peluk guling, lalu melingkar di bawah selimut, tambah tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan kawannya? Pergi ke kubur Yesus. Saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Maria Magdalena itu bukan mau maibong. Bukan mau maibong. Tapi dia lebih daripada mau ke makam, mau melihat Tuhan Yesus, ke kubur Yesus. Kenapa? Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergelora luar biasa. Kerinduannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya pagi-pagi bangun, ayo kita ke kuburan. Tidak. Mungkin dia tidak tidur, saudara-saudara. Mencari kesempatan waktu yang tepat ketika sudah memungkinkan, dia pergi ke kubur. Semua ini cuma satu yang mendasarinya. Apa yang mendasarinya adalah karena dia rindu akan Tuhannya. Dia rindu kepada Yesus Kristus yang dia imaninya adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir kita bisa menemui Tuhan tanpa dasar hati kita yang begitu merindu. Ketika kita mencari wadah Tuhan, milikilah kerinduan seperti Maria Magdalena. Kegelapan pagi hari
tidak membuat dia takut. Cuaca dingin pagi hari tidak membuat dia gentar. Bagi dia, mencari Yesus Kristus adalah yang utama dan yang pertama-tama. Orang yang memiliki kerinduan seperti ini, pastilah Tuhan akan menjawab. Jangan cuma kita bisa berkata begini, kita tahu firman Tuhan, barang siapa mencari akan mendapat, mengetuk pintu dibukakan, meminta akan diberikan. Hati-hati ayat itu, saudara-saudara. Ayat itu harus diterapkan seperti Maria Magdalena, mencari, meminta, mengetuk dengan kerinduan hati. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan dan menyembah kepada Dia Allah yang hidup. Amin. Karena ketika kita melakukan hal itu dengan benar, pasti kebenaran firman Tuhan akan genapi dalam diri kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Yesus menemui orang-orang yang mencari dengan sungguh-sungguh. Dalam Injil Matius tidak dituliskan bahwa perempuan-perempuan itu pun bingung, nanti bagaimana ya caranya menggulingkan batu ya di pintu kubur Yesus. Mereka tahu semua itu, bahwa kubur Yesus itu ditutup dengan batu dan disegel, ada penjaganya. Mereka tahu, tapi mereka nggak berpikir itu, saudara-saudara. Pokoknya datang ke kubur Yesus. Terkadang, saya katakan, terkadang iman yang sungguh-sungguh, kerinduan yang sungguh-sungguh, keinginan kita menjumpai Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, itu membuat surga tergetar, saudara-saudara. Doa yang sungguh-sungguh, permintaan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan menggetarkan surga. Karena itu malaikat datang. Bukan peristiwa ini kebetulan, saudara-saudara. Ini ada rentetan efeknya, saudara-saudara. Karena adanya orang-orang yang betul-betul merindukan mencari Tuhan Yesus, ingin merempah-rempahinya sebagai wujud hormat, kasih sayang yang sungguh-sungguh. Maka Allah itu mengirimkan malaikat yang menggulingkan batu kubur itu. Kadang-kadang diperlukan iman nekat, bukan nekat tanpa kesungguhan, nekat karena percaya betul-betul kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidaklah aneh kalau mujizat tetap terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Saya kalau tidak lupa namanya, hamba Tuhan itu George Muller. Dia memimpin satu panti asuhan. Satu hari makanan habis, dari makanan. Bagian konsumsi telah bilang, Pak, bagaimana makan pagi ini? George Muller cuma bilang begini, siapkan piring-piring. Tapi kita nggak punya makanan, Pak. Siapkan piring-piring. 3 kali dia bilang, siapkan piring-piring seperti biasa kita mau makan. Itu yang bagian konsumsi bingung, tapi dilakukan juga. Piring-piring ditata seperti anak-anak asuhan itu, panti asuhan itu mau makan. Lalu mereka datang lagi kepada Pak George Muller, Pak, tapi bagaimana kok makanan belum ada Pak sampai sekarang? Kamu sudah siapkan piring-piring? Sudah Pak, berdoa. Ya, ajaknya semua pelayan itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Saat detik-detik sebelum jam makan, lonceng bel makan dibunyikan, datang satu mobil penuh dengan makanan. Amin. Bagaimana Tuhan bisa mengirim? Karena Tuhan tahu, saudara-saudara, terkadang dibutuhkan kesungguhan, kepercayaan, penyerahan diri. Memang
Iman itu bisa diterjemahkan dengan akal pikiran. Tetapi jangan akal pikiran kita tuh di atas iman. Iman harusnya di atas akal pikiran kita. Amin. Karena dengan iman kita dapat lakukan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Yes, ini. Mereka nggak tahu bagaimana menggulingkannya. Pokoknya saya mau datang ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sesuatu yang mereka tidak pernah pikirkan. Bagaimana mereka bisa masuk ke kubur Yesus kalau ada batu tergeletak? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagai kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Itu malaikat penampilan luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin ya berkilau-kilauan barangkali. Penjaga-penjaga aja gentar ketakutan, bahkan menjadi seperti orang-orang mati. Ini kan berarti ada satu kejadian yang luar biasa. Tapi coba baca ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Perhatikan kalimat, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang tidak dikatakan mati, yang disalibkan. Keanehannya apa, Bapak Ibu? Kalau penjaga-penjaga itu melihat malaikat itu, mereka sampai ketakutan luar biasa. Kenapa perempuan-perempuan itu bisa disapa oleh malaikat tidak jatuh kelenger, jatuh pingsan? Nah, kenapa? Kenapa? Ada faktor yang sangat menentukan, saudara-saudara. Penjaga-penjaga itu disuruh jaga kubur, jangan sampai ada yang berusaha masuk menggulingkan batu kubur. Datanglah malaikat, duduk di atas batu, menggulingkan batu. Penjaga-penjaga itu ketakutan karena melihat sesuatu yang dahsyat luar biasa yang tidak mungkin mereka hadapi. Karena timbul ketakutan terhadap ini oknum yang luar biasa, ketakutan kepada imam-imam yang memerintahkan mereka menjaga supaya jangan ada yang mencuri mayat Yesus. Akan tetapi kenapa perempuan tidak takut? Malah perempuan itu bersukacita, haleluya, mungkin kalau seperti kita katakan, dahsyat Allahku. Kenapa? Karena dia lihat malaikat itu menggulingkan batu. Bukan mereka ketakutan, mungkin mereka sangat bersyukur dan berterima kasih. Itu yang mendasari kenapa penjaga ketakutan. Malaikatnya sama, tetapi kenapa Maria Magdalena dan kawannya tidak takut? Itu apa yang ada dalam hati saudara dan saya di dalam kitab pengiringan kepada Yesus itu sangat menentukan, sangat-sangat berperan dan menentukan. Mau semangatkah kita melayani? Maukah kita betul-betul melayani Tuhan dengan tulus? Apa yang ada di hatimu dan hatiku itu yang menentukan. Mengapa perempuan itu tidak takut? Karena dia melihat pertolongan. Ini yang saya harapkan. Ada yang menggulingkan batu itu. Karena itu dia tahu ini adalah penolong. Bagi penjaga-penjaga, waduh, ini adalah penyakit. Saya akan
dikenakan sanksi oleh imam-imam kepala tentara yang menyuruh mereka menjaga. Karena itu, Bapak Ibu, para pelayan Tuhan, saya mau katakan, ketika kita mau melayani, kita mau bergerak, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang mendasari hatimu? Tadi saya perhatikan, ada Ibu Yulia, ada Ibu Bimbing, Widya, dan Pak Heri. Hari ini saya bilang luar biasa pujiannya. Soul leadernya, wih Pak Heri, sering-sering begini Pak Heri turun 20 kilo dia. Karena apa? Loncat-loncat saudara-saudara. Pagi hari dia tidak pernah loncat, hari ini loncat-loncat. Sehingga kita dahsyat hari ini dua-duanya. Sampai saya bilang pertama, supaya contoh. Apa yang mendasari engkau melayani? Apa yang mendasari engkau datang ke gereja? Apa yang mendasari engkau rindu untuk berdoa? Itu yang menetapkan, itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada kegembiraan. Kalau kita mendasari kehidupan pelayanan kita, kalau kita mendasari kehidupan kekristenan kita dengan benar, itu akan datang kepada kita. Sama seperti perempuan-perempuan itu. Saya perhatikan ayat ini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat dia berbaring. Saya perhatikan, saya renungkan, ini gak ada ciri-ciri perempuan itu ketakutan. Bahkan dia bersuka cita. Kan dikatakan, mari lihatlah tempat dia berbaring. Ini tujuannya Maria Magdalena dan kawannya mau melihat Yesus berbaring, kemudian dia merempah-rempahinya. Artinya, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita datang kepada Tuhan, tujuan kita mulia untuk kemuliaan Tuhan, sungguh-sungguh, percayalah, Tuhan akan berbuat sesuatu. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, karena itu saya katakan, mari datang kepada Tuhan, mari melayani Tuhan dengan hati yang tulus, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena jangan ada di dalam satu gereja atau persekutuan klik-klik kelompok-kelompok. Itu sangat berbahaya. Karena di dalam kelompok-kelompok itu sudah tidak ada lagi kejujuran, yang ada hanya kepentingan kelompok-kelompok, bukan ingin memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya menghimbau, mari seluruh keluarga besar GBI Pringgi bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan. Perempuan ini mendapatkan kesempatan luar biasa karena hatinya tulus. Kita lanjutkan, kita akan baca. Dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, lanjut. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah itu malaikat-malaikat memberitahu kepada Maria Magdalena dan kawan-kawannya seperti dikatakan, dan segeralah pergi, katakan kepada teman-teman murid-muridnya bahwa ia telah bangkit, ia mendahului kamu ke Galilea.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau dikatakan jangan takut, ini sebetulnya satu perkataan yang memberikan kekuatan. Berapa banyak firman Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Tetapi bukankah kita manusia mempunyai perasaan takut, khawatir? Apa itu salah? Tidak, saudara-saudara. Tidak, tapi ingat, perasaan takut, khawatir itu bisa didomplengi oleh iblis, menggoyahkan iman kita. Bisa didomplengi oleh iblis dan menggoyahkan iman percaya kita. Karena itu kita harus belajar dalam kehidupan ini melalui apa? Proses-proses kehidupan. Peristiwa-peristiwa hidup ini harusnya menjadi sarana untuk kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah kita, membuat kita yakin, berani, percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau dikatakan jangan takut, kita akan berkata tidak usah takut. Amin. Karena itu janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kalau penderitaan itu dijauhkan Tuhan. Setuju. Jangan kita bilang minta penderitaan, silakan datang masalah-masalah. Ya nggak perlu lagi. Tetapi ketika masalah itu datang, jangan kita takut. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang lebih besar dari persoalan kita. Amin. Karena apapun yang engkau alami, pencobaan yang kita alami tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Kenapa? Karena ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Coba kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada. Tidak ada mahkota tanpa salib. Karena itu menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, hendaknya kita bersikap tetap memandang Tuhan, percaya Dia hidup, Dia berkuasa, mujizatnya masih terjadi, setia pada Tuhan. Jangan kita dikalahkan oleh ketakutan. Takut boleh, Tuhan beri satu perasaan takut itu untuk menjaga kita, untuk kita tidak sembrono. Kalau kita belum tahu ini berbahaya atau tidak, jangan kita sembrono lakukan. Anak kecil dibawa ke taman safari, dekat-dekat dengan macan atau dengan singa. Memang singa itu udah zina, tapi jangan sampai anak bapak ibu, cucu bapak ibu main pegang janggutnya atau kumisnya dan tarik aja, saudara-saudara. Jangan-jangan bisa digigit tangannya. Artinya perasaan takut itu Tuhan berikan untuk mewaspadai, menjaga kita. Tapi jangan tinggal di dalam ketakutan yang berlebihan. Nah, apa yang menarik daripada pembacaan ayat ini tadi dikatakan, segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kenapa disuruh ke Galilea, saudara-saudara? Mengapa Dia suruh murid-murid ke Galilea? Perhatikan dalam Injil Yohanes.
Di sanalah Tuhan menyatakan pribadinya yang telah bangkit dan hidup, dan di sanalah Petrus dipulihkan. Petrus ditanya, apa engkau mengasihi aku? 3 kali. Disitulah Petrus dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu Petrus itu orangnya baik, semangatnya luar biasa, tapi masih memiliki kedagingan. Karena apa yang dia lakukan itu menurut pola pikir dan kedagingan Petrus, sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di sanalah Petrus dipulihkan. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mau mencari saudara dan saya. Pergilah ke tempat di mana Yesus akan menjumpai engkau. Di mana tempatnya, Pak Daniel? Berdoa, rasakan apa yang Tuhan hendaki kamu lakukan. Pergi ke satu tempat bukan berarti kita jalan mencari tempat. Apa yang harus kita lakukan, yang dapat kita kerjakan. Kan itu saya katakan, saudara-saudara, kalau kita mau memberikan sesuatu pada Tuhan, entah waktu, tenaga, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Capek, itu harga yang harus dibayar. Memang itu harga yang harus dibayar, tapi kita harus melakukan dengan kesungguhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka Dia mau memulihkan saudaranya. Amin. Karena itu ingat baik-baik. Yesus bangkit, tapi kita harus dipulihkan. Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Kita dengar kebangkitan yang berpuluh-puluh kali, tapi apakah ada efek daripada kebangkitannya? Berubahkah kita? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah. Kita lanjutkan pembacanya. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan sukacita yang besar. Mereka, ya, bersama-sama kita baca. Mereka pergi dari kubur dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kenapa masih ada kata dengan takut dan dengan sukacita? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Takut kepada siapa? Takut kepada malaikat? Tidak mungkin. Takut kepada penjaga-penjaga kubur? Bukan dia yang menggulingkan kok, malaikat. Tapi dengan takut dan dengan sukacita, apa maksudnya? Mereka berasa seperti mimpi. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Ingat seperti Petrus ketika dilepaskan dari penjara. Tuhan Yesus kirim malaikat menuntut Petrus. Pintu terbuka dengan sendirinya. Lewat di depan penjaga-penjaga. Mata penjaga bukan merem, melek. Tapi Petrus lewat, gak dilihat. Petrus berpikir dia mimpi. Ini dialami oleh murid-muridnya. Dengan takut tapi sukacita, karena mereka merasakan dahsyat luar biasa. Tetapi kok bisa terjadi ya? Ini perlu kita pahami. Terkadang Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang tidak masuk di logika kita. Ya, benar saudara-saudara. Tuhan sering melakukan hal-hal yang di luar logika kita, tetapi itu adalah real. Kenapa? Hanya menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Karena berbahagialah kita mempunyai Allah yang seperti Yesus. Coba kita lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam kamu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lanjut.
Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan lihat. Saudara ya, ada nggak keganjilan daripada ayat ini? Ada nggak keanehan ayat ini? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada, kalau malaikat bilangnya apa tadi? Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Kalau Yesus bilang apa? Pergi dan katakanlah kepada. Coba bayangkan, saudara, seperti murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika murid-muridnya itu berani mempertaruhkan kehidupannya untuk Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan, walaupun dalam kedagingan mereka takut, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, sehingga tidak dibilang murid-muridku, tapi saudara-saudaraku. Kebangkitan Tuhan berarti ketika kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita dianggap sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Amin. Bukankah ini satu kedudukan yang luar biasa? Karena itu, Bapak Ibu, yang saya ingin ambil kesimpulan daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bila kita seperti Maria Magdalena sungguh-sungguh mencari Yesus, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, jika hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, ikut Tuhan jangan main-main. Ikut Tuhan bukan ikut agama. Ikut Tuhan adalah ikut Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen adalah pengikut Kristus yang harus hidup menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak akan rugi, karena Dia yang menyertai kita akan menolong saudara dan saya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Ingat saudara-saudara, bagaimana Maria Magdalena dan perempuan tanpa laki-laki dengan kerinduan yang bertindak mencari Yesus, dan mereka akan menemui Tuhan Yesus yang hidup. Dikubur, Maria Magdalena tidak melihat Yesus, tetapi Yesus menjumpainya. Sampai mereka tuh pastilah merasakan sukacita yang besar. Seringkali dalam doa saya berkata, Tuhan, kalau boleh izinkan sekali saja Tuhan, saya melihat wajah-Mu ketika saya memuji, menyembah, dan berdoa. Kenapa? Karena saya sering lihat kesaksian-kesaksian orang-orang, para murtadin, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menjamah dan mendatangi dia, orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang dari saudara-saudara kita dari seberang. Cahaya memenuhi ruangannya. Ada yang melihat seorang laki-laki yang rambutnya panjang, berjenggot, pakai baju putih, menjamahnya dan sembuh. Saya juga bilang, Tuhan, sekali-kali boleh dong saya diliputi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Saya rindu sekali. Tapi sampai hari ini belum, saudara-saudara. Belum. Kenapa belum? Ya Tuhan yang tahu. Model saya bagaimana, Tuhan yang mengerti. Tapi saya tahu pasti Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Karena itu kalau kita lihat lagi ayat ini dari ayat 1, saudara-saudara, ketika saudara dan saya mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, sungguh-sungguh, Dia yang telah bangkit, Dia akan menyatakan kehadirannya dan pribadinya kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin.
Anak-anak muda, orang-orang tua, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Dia yang telah bangkit. Dia akan menyertai kita. Dia akan membela kita. Dia akan menjaga kita. Penjagaannya cukup bagi saudara-saudara. Masalah, persoalan boleh datang. Segala sesuatu boleh menimbulkan ketakutan. Tetapi bersama Yesus, kita adalah pemenang perkara. Amin. Amin. Firman Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau naikkan satu pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Ya, pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jemaat yang terkasih, kalau kita menaikkan pujian ini bukan menciptakan satu semangat yang semu. Bukan pujian ini membawa kita, kita begitu bersuka cita. Tidak. Kenapa kita menjadi lebih daripada pemenang? Karena Yesus adalah lebih daripada pemenang. Amin. Dia adalah pemenang di atas segala pemenang. Makanya kita yang hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita yang hidup menapak tilas, hidup mau serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita juga menjadi lebih daripada pemenang. Karena itu jangan pernah tinggalkan iman percaya. Jangan pernah mencoba-coba bermain-main dengan keselamatan kebenaran firman Tuhan. Sekali kita melangkah menjadi anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan yang 7. Katakan amin. Ini saudara-saudara, lebih dari pemenang di dalam segala perkara, karena Dia telah bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tidak ada masalah persoalan yang lebih besar, yang melebihi kuasa Tuhan. Karena itu marilah kita jadikan momen kebangkitan Tuhan Yesus, momen merubah diri kita menjadi semakin setia, semakin memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Sungguh Engkau anak Allah yang hidup. Sungguh Engkau Tuhan dan Allah kami. Pimpin dan bimbing kami agar kami dapat menyembah. Kami lebih lagi memuliakan Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mengasihi Engkau. Kiranya anugerah-Mu menyertai keluarga besar GBI. Sehingga melalui kehidupan mereka, banyak orang yang belum mengenal Engkau mencari Engkau Tuhan. Karena Engkau hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau serahkan semua ini dengan rasa syukur dan terima kasih, karena kami tahu Engkau ada, Engkau hidup, Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Silakan jemaat
Barangkali ada pengumuman yang disampaikan, silakan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Prigi. Ucapan selamat datang dan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, apakah ada boleh lambaikan tangannya? Saya melihat ada wajah baru, boleh lambaikan tangannya aja di tempat. Ya, puji Tuhan, ada jemaat baru. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Jika belum memiliki tempat beribadah, dengan penuh sukacita kami para pelayan Tuhan serta jemaat Tuhan menerima kehadiran untuk minggu-minggu yang akan datang kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Daniel Tantular yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi benih kebenaran yang ditaburkan dalam hati kita dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh para pelayan Tuhan yang telah melayani sepanjang ibadah hari ini. Dari ibadah sekolah minggu, tadi ada ibadah Paskah, sampai dengan ibadah siang hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah semua tetap setia melayani Tuhan. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang telah mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan membalas jerih lelah dan pengorbanan yang diberikan dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan jadwal ibadah sepekan minggu ini. Hari Sabtu ada ibadah WBI 23 April 2022 pukul 12.30 WIB di tempat ini. Kemudian dilanjutkan oleh ibadah pemuda remaja, namun tidak di tempat ini. Akan diadakan ibadah gabungan spesial shift Paskah kita gabungan dengan GBI Kelor yang juga digembalai oleh Bapak Daniel Tantular di GBI Kelor. Ibadahnya akan dimulai pukul 18.30. Namun karena kita jaraknya sangat jauh, diharapkan untuk dapat berkumpul di tempat ini pukul 16 sore. Pukul 4 sore di tempat ini ada jemputan. Jadi karena ibadahnya jauh dekat bandara, bagi yang belum tahu, harap dimaklumi untuk bapak ibu jika anaknya pulang lebih malam daripada biasanya. Tapi dapat dipastikan mereka pulang dari ibadah GBI Kelor. Kalau lebih dari jam 12 malam berarti mereka sudah bermain. Di luar itu kita tidak tanggung jawab ya, Chris ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu 24 April 2022 pukul 8 pagi dan dilanjutkan ibadah umum pukul 10 pagi juga. Diberitahukan data kehadiran dan pemasukan ibadah Jumat Agung 15 April 2022, jumlah jemaat yang hadir 82 orang. Puji Tuhan, hari ini lebih banyak yang hadir. Biarlah semua untuk mulia nama Tuhan. Persembahan pertama pada hari Jumat 750.000, persembahan kedua 645.000 dan persepuluhan 200.000 rupiah. Tetap berdoa untuk pokok-pokok doa kita, dan saya membacakan jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tanggal 13 April ada Bapak Edi Hartadi, 13 April juga dengan Saudari Grace Setiawan, dan hari ini juga ada ulang tahun dari Saudara Andi Yohanes. Dan bertepatan dengan hari ini juga kami ucapkan selamat berbahagia kepada Bapak dan Ibu Gembala yang merayakan usia pernikahannya hari ini. Beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Gembala kita yang terus setia melayani kita domba-dombanya. Biarlah kasih karunia dari Tuhan terus melimpah untuk keluarga Ibu, anak, menantu, cucu, diberikan kesehatan, diberikan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Amin. Pengumuman tambahan, bagi jemaat yang menggunakan jemputan atau angkot diharapkan untuk tinggal sebentar di gereja setelah ibadah, karena ada yang hendak dibicarakan oleh koordinator, yaitu Bapak Naibolan dan Bapak Heri, dan juga seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang tadi udah ya mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Demikian dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jadi kalau Bapak lihat itu wajah saya masih imut-imut. Jadi saya kadang-kadang mikir, ini wajah saya bukan? Lihatlah istri saya tuh, Ibu ya. Cantik kan? Kalau bukan saya yang bilang cantik, siapa yang bilang cantik? Oh tetap. Tetap kalau nggak bilang cantik repot nanti saya. Terima kasih untuk perhatiannya.
Sebelum kita berdoa bagi yang berulang tahun, ada yang berulang tahun, kalau ada segera maju ke depan. Ini ada satu kabar sukacita juga nih. Hah? Oh ini bikin undangan kok ribet-ribet amat gitu. Gongkot Jojo. Dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat meringankan langkah untuk menghadiri serta memberikan doa restu pada acara janji suci pernikahan kami antara Leonard Pardede, sarjana ekonomi, putra dari Bapak Pardede almarhum dan Ibu Pangaribuan, dengan Jennifer Siregar, sarjana akuntansi, putri dari Bapak Siregar almarhum dan Ibu Papahan. Nah, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 23 April, jadi minggu depan, jam 10 sampai selesai di Gereja HKBP Resort Ancol. Sekali lagi, Gereja HKBP Resort Ancol, Podomoro, Jalan Danau Agung 1 nomor 1 Sunter, Podomoro, Jakarta Utara. Turut kami memohon doa restu atas rencana pelaksanaan pemberkatan dan resepsi pesta adat yang akan dilakukan hari Selasa 10 Mei 22 jam 9 bertempat di Gereja HKBP Bali G, Jalan Gereja Bali G 3, Kecamatan Bali G, Toba, Samosir. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau datang nanti ya ke Bali G, saya tanya Jennifer, sudah disediakan pesawat terbang. Ya, sudah ada pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Tinggal nanti saudara beli tiket, berangkat. Lebih lanjut, segala sesuatunya diatur dengan calon pengantin. Paling tidak kita bersukacita karena Jennifer sebentar lagi akan masuk ke kehidupan yang baru, berkeluarga dengan Abang Leonard Pardede. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Kita bersukacita. Yang berulang tahun ada? Ayo, silakan segera maju supaya nggak buang waktu. Grey dengan Andi. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Bapak pegang tangannya. Oke. Katakanlah semua baik, semua baik. Lagu semua baik, semua baik.
kali kami mendengar berita sukacita, Engkau hidup dan Engkau mengingatkan agar kerinduan hati kami. Kami harus rindu, kami harus hidup memiliki kerinduan untuk menjumpai Engkau dan Engkau mau dijumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Engkau lebih besar dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga besar GBI Prigi ini menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati semua orang. Pada siang ini juga hamba membawa Andi dan Grace dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah begitu baik untuk Grace dan juga untuk Andi. Engkau telah tambahkan usia 1 tahun. Selama 1 tahun ini Engkau peliharakan mereka. Karena itu Bapa, hamba serahkan baik Grace, baik Andi dalam tangan. Kiranya hari-hari di depan mereka adalah hari-hari di mana Engkau memegang tangan mereka. Engkau yang menuntun mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, apa yang mereka butuhkan di dalam pekerjaan, semua yang mereka rindukan, Engkau berkati Tuhan. Untuk pasangan hidup, semuanya Engkau berkati, Engkau campur tangan Tuhan. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin dekat, semakin menyembah dan memuliakan Engkau. Jadikan mereka berkat bagi keluarganya, jadikan mereka berkat bagi lingkungan di tempat kerja Tuhan. Sehingga apabila ada orang-orang rekan-rekan kerja yang belum mengenal Engkau, melalui kehidupan Andi dan Grace, mereka boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-berkat yang daripada Engkau, anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus turun ke atas Andi mulai saat ini sampai selamanya. Begitu juga Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus turun menyertai Grace mulai saat ini sampai selama-lamanya. Begitu juga Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lihatlah domba-domba ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai seluruh jemaat-Mu ini. Jauhkan daripada sakit penyakit Tuhan. Dekatkan kepada wajah-Mu Tuhan. Bawa mereka untuk lebih mengasihi Engkau. Roh Kudus Engkau turun dan menyertai mereka. Berkat-berkat jasmani dan rohani Engkau curahkan bagi anak-anak. Karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu dengan rasa syukur dan terima kasih. Dan tinggalkanlah, pulanglah ke rumah masing-masing. Kiranya segala berkat, rahmat dan anugerah, sukacita yang berlimpahan daripada Allah Bapa dan kasih sayang cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang tiada berkesudahan, penyertaan pimpinan bimbingan Allah Roh Kudus lewat persekutuan yang manis turun menyertai saudara-saudara saya mulai detik ini sampai selama-lamanya. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya diberkati, kita katakan amin. Berikan salam selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.